Halo rekan-rekan, selamat bertemu kembali bersama saya Yanto Fulgens di channel kesayangan ini. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang Mendeley Desktop dalam penelitian secara khusus bagaimana menggunakan Mendeley untuk membuat citasi, baik itu citasi in-text atau citasi bibliografi. Nah, langkah pertama yang akan kita mulai adalah membuka icon atau membuka Mendeley Desktop yang ada di monitor atau desktop dari laptop rekan-rekan. Nah, silakan membuka, double klik. Nah, kalau misalnya rekan-rekan belum stay sign in di sini, maka setiap kali double klik di icon Mendeley akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk rekan-rekan yang belum registrasi, silakan register di sini. Kalau yang sudah, masukkan email dan password. Sengaja saya tidak checklist karena saya ada dua akun Mendeley. Jadi kalau misalnya saya menggunakan akun yang satu, saya tidak harus menghapus yang ada. Jadi benar-benar menulis yang baru. Oke, sign in. Setelah sign in, nah ini dialog ini juga muncul karena saya tidak checklist di sini. Nah ini tidak apa-apa, hanya untuk memberitahu saja bahwa ini tampilan yang akan ada di dalam Mendeley. Jadi sebagai informasi awal supaya kita bisa mengetahui. Oke, close. Nah ini silakan next, untuk ini hanya informasi saja. Oke. Nah selanjutnya setelah kita sudah membuka Mendeley, tentu kita sudah melewati pencarian artikel jurnal, baik itu metadata maupun full text-nya. Kita juga sudah mulai menulis kajian literatur, dan saran saya pada saat menulis kajian literatur sebaiknya barengan dengan menulis citasi. Jadi kadang banyak peneliti atau mahasiswa yang menulis kajian literatur tapi tidak barengan dengan menulis citasi. Hasil akhirnya ketika sudah selesai menulis kajian literatur, baru ngecek, ini gimana nih sumber datanya, dari mana, ini penulisnya siapa, kayak gitu. Dan informasi yang dikutip itu yang mana saja. Jadi itu membuat kita bingung, pusing. Karena itu disarankan supaya pada saat menulis kajian literatur itu sebaiknya barengan dengan menulis citasi, terutama citasi in-text. Baik, untuk contoh di sini saya memiliki beberapa artikel yang sudah ada full text-nya. Saya simpan artikel-artikel itu ada di folder filsafat kesejahteraan sosial KSOS. Nah, ini beberapa artikel yang sudah dikumpulkan. Dan tentunya mungkin rekan-rekan sudah menonton video saya tentang penggunaan Mendeley sebelumnya. Kita sudah melakukan update, kita sudah melakukan screening. Nah, sebagai pengulangan, saya coba lakukan update terhadap artikel ini. Apakah artikel ini sudah diupdate atau belum? Kita cek. Jadi di blog, lalu klik kanan, pilih update details. Ini ada perubahan. Itu bisa dilihat. Itu ada perubahan, cek juga di bagian sini. Oke. Nah, di video sebelum juga, setelah diupdate, langkah selanjutnya ada screening. Nah, terutama untuk ngecek duplikat. Nah, apakah artikel-artikel ini ada yang duplikat atau tidak. Nah, cara ngeceknya setelah diblok, jadi diblok dulu. Kemudian pilih tools, lalu cek for duplicates.
Nah, ternyata ada 3 artikel yang duplikat. Nah, gimana caranya? Pilih salah satunya. Oke, saya ulangi. Oke. Lalu uh, klik di sini. Kemudian oke. Jadi beberapa artikel yang duplikat tadi itu sudah digabung. Jadi tidak diambil semuanya. Nah, screening berikutnya yang bisa dilihat oleh rekan-rekan kalau nonton video sebelumnya, cek di autornya. Ada tidak yang tidak memiliki autor? Oh, di sini sudah lengkap. Kemudian judulnya juga ada tidak yang kosong. Oh, di sini lengkap. Cek tahunnya. Nah, misalnya rekan-rekan punya kriteria inklusi bahwa artikel yang dipilih itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Maka cek di tahun sini, apakah artikel-artikel yang ada masuk kategori atau masuk kriteria atau tidak. Kriteria inklusi. Nah, ini 1955. Oh, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini juga tidak, tidak, tidak. 2010 boleh misalnya. Oke, jadi kalau tidak masuk baru ini di remove from folder. Nah, publish in juga ada tidak yang tidak. Oh, ini tidak jelas. Oh, ini karena saya ini contoh saja untuk memasukkan secara manual entry. Ini juga di delete. Jadi semuanya sudah oke. Kemudian ada beberapa artikel yang tidak ada full text-nya misalnya. Nah, itu dibuang juga misalnya. Jadi itu beberapa kriteria. Oke, jadi ini ada 5 artikel yang menjadi referensi untuk melakukan sitasi dalam kajian literatur saya. Oke, berdasarkan kelima artikel ini, saatnya saya akan masuk ke dalam sitasi. Nah, saya mulai nanti dari sitasi in-text. Sebelum ke Word, karena nanti akan connect dengan Word atau laporan kita, pastikan di Tools, Mendeley kita tertulis di sana uninstall MS Word plugin. Jadi kalau belum tertulis seperti ini, silahkan klik. Nanti begitu kita buka, tertulis di sana uninstall. Jadi oke, ini artinya sudah connect dengan Word kita. Oke, sekarang kita mulai. Di sini saya tutup, Mendeley-nya saya tutup, saya minimize. Jadi pastikan pada saat melakukan sitasi, Mendeley kita aktif. Jadi tidak bisa Mendeley-nya tidak dibuka. Pasti tidak akan connect nanti pada saat kita melakukan sitasi. Oke, sekarang saya membuka Word untuk menulis laporan. Jadi tentu di sini hanya simulasi saja. Saya buka Word kosong. Nah, ini Word-nya. Misalnya kita sudah mulai menulis laporan. Saya contohkan gini. Filsafat kesejahteraan sosial menjadi basis pemahaman tentang ilmu kesejahteraan sosial. Setiap ilmuwan yang mempelajari tentang kesejahteraan sosial harus menguasai tentang aliran
filsafat utilitarian. Nah, misalnya pandangan ini disampaikan oleh si A misalnya. Di sini saya akan ke references. Maka karena kita sudah membuat dalam folder, maka itu akan sangat mudah. Kenapa mudah? Tinggal insert citation, lalu go to Mendeley. Kemudian, nah dia akan arahkan ke filsafat kesejahteraan sosial. Misalnya pernyataan tadi kita kutip dari Michalos Alex. Misalnya seperti itu. Setelah kita pilih artikelnya, silakan pilih cite. Maka, nah kenapa satu? Karena style yang dipilih adalah Vancouver. Nah, gimana kalau misalnya kita pindah ke style yang lainnya? Di sini misalnya saya menggunakan APA, maka hasilnya tentu berbeda. Nah, itu kalau misalnya posisi kutipan atau referensi yang dirujuk itu ada di bagian akhir dari pernyataan. Bagaimana kalau formulasinya seperti ini? Dalam artikel yang ditulis, misalnya saya kembali ke insert citation, go to Mendeley, misalnya artikel dari Brand Richard. Oke, misalnya gini. Lalu cite lagi, mendefinisikan filsafat kesejahteraan sosial sebagai bla bla bla. Nah, tentu penulisan seperti ini tidak tepat. Lalu bagaimana? Kita sebaiknya edit. Nah, editnya klik antara pembuka kurung dengan tulisan nama atau autornya. Nah, setelah dipilih di situ, diletakkan di situ, atau diposisikan di antara itu, lalu di backspace atau ditutup. Kemudian komanya juga itu dibuang. Kemudian sebelum 2018 itu dibuka kurung. Nah, itu cara pengeditannya. Setelah itu klik bebas di mana saja, intinya di luar ini, maka akan muncul dialog seperti ini. Silakan pilih keep manual edit. Oke. Nah, itu kalau penulisannya seperti itu. Atau bagaimana kalau suatu pernyataan merangkum pendapat dari para peneliti terdahulu. Nah, kalau seperti itu, saya ambil yang ini saja. Anggaplah ini ditulis oleh anggaplah ini ditulis oleh beberapa orang di sini, dan itu di bagian akhir insert citation, go to Mendeley. Nah, misalnya orang-orang ini 3 orang, jadi itu di blok itu ya. Setelah di blok baru cite. Nah, ini ada 3 artikel yang menjelaskan tentang pernyataan ini. Nah, itu beberapa hal. Ada beberapa hal teknis lainnya terkait ini. Nah, misalnya gini, kalau tadi kan kita menggunakan bagian go to Mendeley. Nah, misalnya kita tahu nama penulisnya, kita tidak harus pergi atau menggunakan go to Mendeley. Kita bisa langsung menulis nama penulisnya. Sebagai contoh, saya pilih brand kayak gitu. Nah, saya copy lagi yang ini saja saya di bawah. Misalnya saya mencari brand. Oke, jadi yang menulis ini adalah brand. Insert citation, jadi saya tidak perlu ke go to Mendeley. Saya langsung tulis saja brand. Gitu. Nah, ini. Oke, langsung klik. Kemudian oke. Jadi sama saja. Kalau misalnya kita tahu nama penulisnya, langsung tulis saja. Kalau tidak tahu, go to Mendeley.
atau tidak tahu persis, ya silakan go to Mendeley. Nah, hal teknis yang kedua yang sering membingungkan atau tidak diketahui oleh para pengguna Mendeley, bagaimana kalau misalnya kita ingin insert juga dengan halaman atau paragraf atau line, prefix dan lain-lain. Nah, contohnya di sini saya ambil lagi copy ini, atau langsung saja saya edit untuk memasukkan halaman. Ini ada di halaman berapa nih? Nah, saya tinggal klik di nama penulisnya atau di intinya terhighlight seperti ini. Setelah itu edit citation. Setelah edit citation, saya tinggal klik di nama penulis atau tahun. Intinya di dalam ini. Bebas. Muncul di sini pilihan page. Kalau page berarti tinggal misalnya halaman berapa. Tapi kalau misalnya chapter, kolom, isu, line dan sebagainya. Nah, itu silakan pilih, sesuaikan. Kira-kira kita mau tempatkan apa di sana. Contohnya page di sini. Misalnya 7. Langsung oke. Jadi di sini sudah ada tambahan. Kemudian kadang ada pembimbing yang minta jangan menggunakan bahasa Inggris, misalnya page. Pakai halaman dong gitu ya. Nah, tinggal diganti saja di sana. Halaman. Gitu. Nah, klik lagi di luar. Itu keep manual edit. Jadi itu tidak jadi masalah. Kita bisa edit sesuai dengan gaya selingkung di institusi kita. Atau sesuai ketentuan di institusi kita, atau yang menjadi ketentuan baku yang bisa saja berbeda dari ketentuan yang dibuat oleh Elsevier melalui Mendeley. Oke. Kemudian bagaimana kalau yang 3 ini? Gimana caranya? Nah, itu hampir sama. Silakan klik aja di sini sampai ke highlight seperti ini, lalu edit citation. Nah, misalnya halamannya di mana? Oh, di artikelnya VNet misalnya. Atau misalnya di sini kita line gitu ya. Line ke berapa? Misalnya 9. Lalu oke. Maka di sini langsung keluar L. Nah, jadi kita bisa singkat, misalnya tidak mau bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, silakan. Itu kewenangannya ada di institusi masing-masing, sesuaikan dengan pedomaan. Misalnya rekan-rekan sedang menulis skripsi, sedang menulis tesis, disertasi, tentu kampus punya pedoman. Nah, sesuaikan di sana, cek hal-hal detail seperti ini. Karena kadang itu akan mengurangi nilai dari rekan-rekan ketika tidak mengikuti panduan yang ada. Kayak gitu, ataukah jurnal juga. Jadi perhatikan hal-hal seperti ini. Itu juga turut menentukan. Nah, itu citasi in text. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sesuaikan. Kalau panduannya mengatakan pakai APA, maka pilih APA. Kalau misalnya menggunakan Chicago, itu silakan. Atau yang lainnya. Kalau misalnya di sini belum ada, silakan pilih more styles. Nah, di sana akan diberi pilihan. Di sini ada beberapa. Kalau misalnya belum ada juga di sini, rekan-rekan silakan pilih di get more style. Nah, kemudian cari kita style apa yang kita butuhkan sesuai dengan. Nah, cek saja. Silakan masuk di sini. Setelah dapat, lalu download. Kemudian done. Itu ya kurang lebih. Oke, di sini saya pakai APA saja yang familiar, oke. Karena di APA maka ini sudah tersaji dalam format APA. Langkah selanjutnya setelah membuat citasi in text adalah citasi bibliografi. Nah, rekan-rekan cukup misalnya di halaman berikutnya ya. Biasanya di akhir dari laporan itu ada citasi bibliografi. Nah, rekan-rekan cukup simple. Cukup klik insert bibliografi. Maka semuanya sudah terisi di sini. Namanya adalah bibliografi atau daftar pustaka.
Nah, selanjutnya kalau mau dirapikan, silakan di blok, pilih di home, di sana pilih justify. Sini, jadi supaya rapi saja. Dan ini sudah sesuai aturan. Nah, sebagai catatan, rekan-rekan, pastikan atau kita cek di sini. Kalau misalnya rekan-rekan tidak temukan yang seharusnya muncul di sini, itu artinya metadata dari artikel yang kita masukkan itu belum dilengkapi. Sebagai contoh, kita bisa kembali ke Mendeley. Saya ke artikelnya Michalos. Nah, ini jurnal artikel. Judulnya oke, penulisnya oke, kemudian nama jurnalnya, tahun terbitnya, volumenya tidak ada, April. Kemudian DOI-nya ada ya, ini lengkap. Nah, cek nanti volumenya, jangan sampai ada di sini. Kalau ada, itu silakan dimasukkan. Oke, misalnya tidak ada berarti tidak apa-apa. Kemudian cek artikel yang berikutnya. Ini ada volumenya, tapi DOI-nya tidak ada. Nah, ini kita cek. Ini artikelnya DOI-nya mana gitu. Nah, rekan-rekan cek ini artikel. Nah, bisa menggunakan judul ini, kemudian dicek. Ataukah nama penulis, kira-kira DOI-nya mana? Ada atau tidak? Oke, itu kurang lebih. Jadi kalau jadi tinggal dilengkapi saja nanti, maka akan mengubah kekurangan di dalam daftar pustaka kita. Nah, untuk sementara rekan-rekan itu cara menggunakan Mendeley dalam membuat sitasi, baik itu sitasi in-text maupun bibliografi dalam laporan penelitian kita secara khusus kajian literatur. Demikian, salam hormat, salam sehat, Yanto Fulgens.